Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'aluna minas su'ada wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal azkiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qutbil maktum bil abbas Ahmad Muhammad Tijani wa jami'i ahfadi khulafa muqaddami rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wal hadirun wal akhwan rahimakumullah, para asatid rahimakumullah, para ikhwan jamaah wazifah yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan, rahmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di ahad sore kali ini kita bisa bertemu kembali untuk berzikir bersama, bersilaturahmi dan bermuzakarah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Rasulullah dan guru kita Syekhuna Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwan rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu masih seputar syarat-syarat thariqah Tijaniyah. Al-Qismul Khamis. Jam berapa? Masih lama ya? Bagian yang kelima. Nah, terakhir bagian yang kelima dari syarat thariqah. Jadi berarti yang ke-20 dan yang ke-21 ini. Yang bagian kelima, ma yushtaratu fi sihhatil idzni bit tariqi. Bagian yang kelima ini adalah sesuatu yang disyaratkan dalam sahnya izin dalam thariqah. Apa yang disyaratkan supaya izin thariqah itu sah? Izin thariqah Tijaniyah itu sah, dianggap sah izinnya. Yang pertama, sihhatu iznil mulaqqin. Sahnya izin orang yang mentalkin. Jadi atau yang disebut muqaddam. Nah, muqaddam itu memiliki izin yang sahih, yang sah untuk membaiat, untuk memberikan izin. Wadhalika ayyatawaffara fihil ahliyatu littaqdim. Hal itu sahnya izin orang yang mentalkin atau muqaddam, hendaklah orang yang mentalkin itu memenuhi keahlian untuk menjadi muqaddam. Ya, mengerti tentang hukum-hukum syariat walaupun tidak sampai jadi mufti atau apa, mungkin mengerti masalah-masalah ibadah, hukum-hukum fikih, mengerti tentang fikih-fikih Tijani. Kalau sampai salawat jatul hakam aja tidak hafal kok jadi muqaddam, ini kan berbahaya ini. Terus tentang masalah syarat rukun sholat jadi tidak tahu tapi kok bisa jadi muqaddam. Ini kan bahaya ini. Akan menyesatkan ini. Jadi harus ahliyah. Ahliyah itu dia mempunyai keahlian memenuhi syarat untuk menjadi muqaddam. Wa yakunu ma'dunan bi i'ta'il aurat mimma sahha idnuhu an Syekh radhiyallahu anhu. Dan juga dia diizinkan, punya izin. Diizinkan untuk memberikan wirid dari orang yang memang sahih izinnya dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi dia dapat izin dari muqaddam yang memang dapat izin mutlak, yang sanadnya bersambung sampai kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ada izinnya, dan orang yang ngasih izin itu memang memiliki izin yang sahih. Diperkuat lagi dengan bukti sanad. Sanad izin itu diperkuat. Wa in ta'addadatil wasa'id mata kanatil silsilatu kulluha salimah min fi'li ma yuqata' anit tariq. Meskipun
perantaranya itu banyak. Perantara sampai ke Syekh Ahmad Tijani itu banyak. Umpamanya ada beberapa orang, ya. Nah, tetap dia dianggap sebagai seakan-akan yang mengangkat langsung itu adalah Syekh Ahmad Tijani. Meskipun lewat perantara yang banyak. Matakan nanti silsilah. Kapan silsilahnya, sesilah sanadnya itu semuanya selamat dari melakukan hal-hal yang memutus dari thariqah. Orang-orang yang dalam sanad itu orang-orang yang selamat semua. Tidak ada orang yang terputus. Nah, melakukan hal-hal yang memutus dia dari thariqah, nah, maka berarti izinnya sah. Nah, izinnya sah itu. Itu yang syarat yang pertama adalah memenuhi memiliki keahlian untuk menjadi muqaddam, kemudian dapat izin untuk memberikan wirid. Yang muqaddam pun nanti ada ya macam-macam di situ. Ya. Muqaddam ada yang muqaddam, ya. Muqayyad ada yang muqaddam. Kemudian yang kedua, sihhatut talqin. Sahnya talqin. Bagaimana talqin itu dianggap sah, ya. Nah, kata Sayyid Muhammad Al-Hafidh di sini, wadzalika ayyakuna talibut talqin musliman sahihal aqidah. Yang pertama, orang yang minta baiat, orang yang minta talqin itu orang muslim. Muslim dulu dia, syaratnya muslim. Kalau tidak muslim, ya tidak sah. Ya, harus muslim. Kemudian sahihul akidah, akidahnya sahih. Akidahnya benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan akidah yang menyimpang. Ya. Bukan akidah yang benci pada para aulia. Ya. Akidah yang benar. Ya. Yang kedua, aqilan mumayyizan. Kemudian berakal, mumayyiz. Berakal, kemudian mumayyiz, mutakhalliyan an jami'it turuqi wal awradi. Melepaskan diri dari semua thariqah dan semua wirid. Tidak bergantung pada thariqah lain. Seandainya sebelumnya dia punya sudah berthariqah, harus dilepas itu. Harus dia melepas thariqah tersebut kalau mau masuk ke thariqah Tijaniyah. Kalau tidak mau lepas, ya sudah, silakan dengan wiridnya, jangan digabung dengan thariqah Tijaniyah. Dan juga melepaskan wirid-wirid yang lain. Mungkin sebelumnya dia punya amalan macam-macam, amalan ini, amalan itu. Nah, ketika mau masuk ke dalam thariqah Tijaniyah, maka hendaklah dia melepas semua zikirnya itu. Dalam beberapa referensi Tijaniyah, Syekh Ahmad Tijani itu pernah bertanya langsung pada Rasulullah secara ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana apabila ada seorang dia sudah berthariqah, kemudian dia mau mengambil wirid thariqah Tijaniyah, apakah dia boleh tidak melepas wiridnya ataupun dia harus melepas zikirnya itu sebelumnya? Kemudian Rasulullah menjawab, ya Ahmad, siapa saja yang mau mengambil wiridku, di situ Rasulullah mengatakan wiridku di situ dalam lafadznya. Siapa saja yang mau mengambil wiridku, maka dia harus melepas wirid-wirid yang lainnya. Kalau dia masih belum bisa melepas, maka biarkan dia dengan wiridnya dan jangan sampai dia mengambil wiridku. Artinya tidak dipaksakan. Ya silakan kalau masih eman-eman, masih sudah biasa dengan wirid sebelumnya, silakan amalkan wiridnya. Nah, jangan mengambil wirid Tijaniyah karena semuanya baik. Nah, zikir-zikir thariqah lain pun juga baik zikirnya. Semuanya zikir-zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma syaratnya dalam thariqah Tijaniyah tidak boleh digabung-gabung. Harus kalau mau mengambil wiridnya Tijaniyah harus meninggalkan wirid-wirid yang lain. Semuanya tinggalkan. Ma'ada hadhihi tariqati sa'ira hayatihi. Ya, dia harus melepaskan diri dari semua thariqah, semua wirid-wirid selain thariqah ini thariqah Tijaniyah, dan selain wirid thariqah Tijaniyah, sa'ira hayati, sepanjang hayatnya. Jadi sepanjang hayatnya sampai dia mati, dia harus tetap istiqomah, konsisten sama thariqah Tijaniyah dan wirid thariqah Tijaniyah, tidak mengambil thariqah dan wirid yang lain. Qabilan. Nah, kemudian selanjutnya itu ya. Tadi
Talqin yang dianggap sah ketika dia sudah melepaskan diri dari thariqah lain dan wirid-wirid thariqah lain. Panjang ayat. Kemudian qabilan lisyurutil lati tuliyat ali. Menerima syarat-syarat yang dibacakan kepadanya. Seorang yang ingin baiat, ingin talqin, dia harus ngerti syarat-syaratnya. Harus dibacakan dulu. Nah, ini yang terjadi, banyak terjadi setelah dibaiat akhirnya dia ketika mengetahui syarat-syaratnya akhirnya balik akhirnya sudah ditinggalkan wiridnya karena tidak sesuai. Karena ketika baiat itu tidak diberitahu dulu syaratnya begini. Menerima syarat-syarat yang telah dibacakan kepadanya, wa fahimaha, tidak hanya tapi dia paham dia syaratnya itu apa. Jadi orang yang mau baiat dia paham. Setelah memahami syarat-syarat tersebut, kemudian dia menerima, baru si muqaddam mentalqinnya. Ini sahnya. Thumma adinahul mulaqqin as-sahih idnahu ala muqtabaha. Kemudian setelah dia memahami syarat, siap menerima dan menjalankan syarat, barulah si muqaddam yang mentalqin itu memberikan izin. Dan si mulaqqin, orang yang mentalqin, memiliki izin yang sahih untuk mentalqin. Wa minal mustahsan ay yasta'dina talibu abawaihi inda dukhulit tariq in kana ala qaidil hayat au ahadihima. Dan sangat dianjurkan bagi orang yang mau talqin itu hendaklah minta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya ataupun salah satu dari kedua orang tuanya jika mereka masih hidup. Ini sangat dianjurkan. Terus bagaimana umpamanya ada yang masuk thariqah tapi tidak izin orang tuanya? Ya sah tetap talqinnya, tapi hendaklah dia berusaha untuk memberitahu orang tuanya. Ada sebagian yang talqin tidak izin orang tuanya, ketika orang tuanya tahu marah orang tuanya. Akhirnya terjadi kesenjangan perselisihan dengan orang tuanya. Orang seperti ini harus dia jangan sampai keluar thariqah, tapi harus dia tetap dia mengamalkan thariqah tapi berusaha memperbaiki sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan himmah Syekh Ahmad Tijani orang tuanya akan diluluhkan hatinya oleh Allah SWT. Makanya sangat dianjurkan untuk lebih afdalnya, karena di antara syarat thariqah Tijaniyah adalah berbakti pada orang tua. Akan sia-sia zikirnya seorang murid kalau orang tuanya tidak ridho. Orang tuanya kalau dia durhaka sama orang tuanya, maka dianjurkan untuk izin terlebih dahulu sama kedua orang tuanya kalau masih hidup. Wazzaujatu tasta'zin zaujaha, dan istri yang mau masuk thariqah umpamanya maka izin dulu sama suaminya. Izin. Itu yang dianjurkan. Seandainya ada istri kok tidak izin dulu sama suaminya ke masuk thariqah, ya sah, tetap sah. Tapi dia kalau sampai suaminya tidak ridho, maka akan sia-sia juga thariqahnya. Maka dia harus perbaiki. Kalau sudah terlanjur dia masuk thariqah tanpa izin suaminya, maka harus berusaha dia untuk membujuk suaminya minta izin sampai benar-benar suaminya mengizinkan. Kalau suami yang baik, insya Allah mengizinkan. Masuk thariqah kan untuk zikir ya, bukan untuk apa-apa, untuk hal-hal yang baik. Masa tidak diizinkan, dan juga tidak mengganggu aktivitas suami juga. Apalagi zikir-zikir Tijaniyah kan tidak menguras waktu banyak. Lazimah pagi sore kan sebentar. Wazifah dia bisa sendirian, tidak harus. Istri lebih mudah, kalau perempuan kan tidak harus jamaah. Tidak dianjurkan, tidak disyaratkan jamaah. Malah lebih afdal di rumah. Karena kalau keluar di rumah malah timbul fitnah, apalagi sampai pekerjaan rumah tangga terbengkalai, ya lebih baik di rumah. Lebih baik zikir di rumah. Untuk kaum wanita. Tetapi pahalanya tetap seperti kaum pria, diberikan keistimewaan sendiri itu perempuan. Walaupun hailalah di rumah sendiri, wazifah di rumah sendiri, dia tetap dapat fadilah jamaah yang kita baca, tetap perempuan dapat itu. Iya, dianggap dia jamaah, dia tetap dapat pahala jamaah. Itu keistimewaan khusus itu. Tidak didapat oleh kaum pria, hanya untuk wanita saja. Itu salah satu kelonggaran rukhsah bagi kaum wanita. Apalagi situasi saat ini yang banyak fitnah. Terutama wanita-wanita akhwat-akhwat yang masih gadis umpamanya,
Nah, itu malah lebih baik di rumah itu biar tidak timbul fitnah itu. Nah, yang masih gadis, yang umpamanya ada akhwat-akhwat yang masih gadis. Nah, ini 2 syarat sahnya izin dalam thariqah. Jadi selesai syarat-syarat thariqah yang sudah dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Al-Hafidh. Jadi semuanya ada 21 syarat mulai dari bagian pertama sampai bagian kelima. Jadi 21 syarat beliau bagi menjadi 5. Ya. Pertama, syarat yang memutus seorang Tijani dari thariqah secara otomatis ketika dilanggar salah satunya. Yang kedua, syarat yang jika dilanggar terus-menerus akan menyebabkan dia terputus dari madad dan thariqah. Kemudian yang ketiga, syarat wirid, syarat zikir. Kemudian yang keempat, syarat yang dikuatkan yang kalau ditinggalkan, tidak dilakukan, maka akan berkurang cahayanya. Yang kelima tadi syarat sahnya izin dalam thariqah. Ya, mudah-mudahan syarat-syarat ini bisa kita pahami, bisa menjadikan thariqah kita ini benar-benar murni sesuai yang dikehendaki oleh Rasulullah dan Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Yang perlu kita ketahui bahwasanya semua zikir yang ada dalam thariqah Tijaniyah, semua syarat-syarat larangan ataupun semuanya itu sumbernya dari Rasulullah. Syekh Ahmad Tijani hanya menjalankan saja. Aturan-aturan dalam thariqah ini itu adalah dari Rasulullah semuanya. Semuanya dari Rasulullah. Yang melarang kita untuk menggabung wirid lain dengan wirid Tijaniyah, Rasulullah. Yang melarang kita untuk berziarah kepada wali-wali selain thariqah Tijaniyah, nah, selain sahabat, selain para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sebelum kita mengakhiri kajian kita tutup bersama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wa ala tumi ma sabaqna sulhal bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri maqdari. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syai'an mahluma. Allahumma a'ti kulla sa'in minna su'alahu wa matlubahu fid darin dari dunya wa dar akhirah. 'Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. 'Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. 'Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala mahabbatik wa mahabbati rasulik wa mahabbati Syekhina Tijani radhiyallahu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima wa ala tumi ma sabaq nasul haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.